Itu nama sahangnya siapa? Ada yang tahu nggak nama sahangnya? Nama sahangnya siapa? Nama sahangnya? Nama sahangnya tahu? Nama sahangnya siapa? Nama sahangnya siapa? Mat, ngambek mat tuh ini. Ya, mat. Mat. Pak, dari mana ini? Pak, bisa diceritain kronologi kejadian kecelakaan itu menurut yang Bapak ketahui, Bapak? Ya, jelas kalau kronologinya secara kejadian tepatnya saya nggak tahu. Karena posisi saya tadi tidur, jadi pas bangun itu kondisi saya ketika sudah berdarah melihat speed itu sudah terpisah antara kajang dengan bawah itu sudah terpisah. Terus Pak? Jadi kondisi setelah saya tahu itu, ya saya berusaha lihat sekeliling masih yang kira-kira masih bersuara, masih bisa dibantu, karena kita posisinya masih agak kuat ya, kita bantu. Ada berapa orang Pak itu kira-kira? Kalau perkiraan tuh sekitar 20 lebih kayaknya itu Pak. Penumpang ya? Iya, kejadiannya itu pukul berapa? Sekitar jam 10:30-an kayaknya. Bapak dari daerah mana Pak? Karangagung Ilir. Rute itu dari mana tuh Pak? Karangagung Ilir Palembang. Oh, Dari Karangagung Ilir mau ke sini ada tugas dari kecamatan. oke. Oh, berarti Pak, gini Pak, itu kan kita dengar kecelakaan antar speed gitu. Berapa speed yang terlibat kecelakaan itu Pak? Kecelakaan tunggal itu Mbak. Hah? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. lumur pohon. Lumur pohon. Keadaan ininya Pak, apa namanya? Perahunya itu atau speedboatnya itu belah dua, Pecah antara bawah, pokoknya hancur lah. hancur di bagian depan atau di Bagian bagian atas. Bagian atas habis gitu Pak. Oh, oke. Kira-kira ada korban berapa Pak? Kalau yang setahu saya tadi sampai sekarang ini yang setahu saya itu 6 kayaknya itu. Namanya? Nggak tahu kalau masih ada susuran yang nggak terlihat tadi, nggak tahu. Pak, kita ngulang lagi nih kan. Posisinya Bapak itu lagi tertidur dan tiba-tiba terdengar suara keras, Iya. benturan. Bangun itu berarti sudah berdarah. sudah berdarah. Sudah berdarah, lihat kondisi rekan-rekan penumpang yang lain ini sudah berhamburan. Supir yang posisi di depan jadi di belakang. Bapak sudah dengar-dengar belum penyebab dari kecelakaan itu apa sih? Kalau ada suara belum tahu. Pak supir keadaannya sadar, nggak ada apa pengaruh alkohol nggak? Enggak, kalau alkohol enggak. Enggak ya. Nah, ya, enggak. Memang dia berapa komando Pak? Supir atau ada keneknya atau Ada supir yang kenek kan? cuma berdua? Iya. Jangan maju ya. Oke, petugas mau lewat itu.
Ya, Jasara Harja tentu membutuhkan surat keterangan terkait sifat cedera korban, apakah dia luka-luka maupun meninggal dunia. Nanti pihak yang berwenang tentu boleh dari pihak rumah sakit, boleh dari pihak pamong praja setempat yang mengeluarkan surat keterangan meninggal dunia. Maka dengan terbitnya surat keterangan meninggal dunia itu akan kami bayarkan santunan meninggal dunia. Itu di luar kewenangan kita. Itu yang punya otoritas itu adalah pihak yang berwajib. Dan bersama-sama koordinasi antar instansi terkait itu melakukan langsung membantu korban-korban kecelakaan yang terjadi. 2 hari terakhir ini memang kejadian kecelakaan di perairan yang ada di Banyuasin itu sudah terjadi 2 kali. Kemarin menabrak kayu yang yang hanyut, dan hari ini kejadian menabrak pohon di pinggir sungai. Sementara penyebab kejadian sendiri kita belum pasti apakah memang kesalahan dari nahoda atau kadang-kadang memang kemudi daripada speedboat ini sering kadang-kadang bisa macet juga. Nah, ini sedang kita nanti cari informasinya seperti apa. Dan memang paling banyak itu yang pengguna daripada angkutan sungai ini adalah masyarakat dari Banyuasin. Pak, mungkin tidak ada alat-alat keselamatan pelampung, Pak, itu gimana, Pak? Kita sudah selalu mengingatkan, termasuk terakhir beberapa bulan yang lalu dengan Pak Menteri Perhubungan juga membagikan alat-alat keselamatan, ada life jacket, ada pelampung renang juga. Tetapi biasanya para operator kapal sungai ini tidak mengindahkan pada saat operasionalnya tanpa dilengkapi dengan alat-alat tersebut. Kita dari pemerintah sudah banyak membantu. Informasi yang kami dapatkan dari seluruh yang dari jajaran Kementerian Perhubungan, termasuk kita dari Dinas, itu total udah 8.000 lebih life jacket kita bagikan kepada operator angkutan sungai. Masih ada yang bandel tetap tidak pengawasan? Biasanya seperti itu. Itu tindak tegas kita seperti apa? Pengawasan tentunya di lapangan juga. Memang kita dengan keterbatasan anggota, aparat kita nggak bisa mengawasi secara detail semua kegiatan angkutan sungai ini. Begitu terjadi musibah baru kita tahu ini perlengkapan daripada keselamatan yang tidak ada di tempat itu biasanya. Kalau speedboat awet muda ini gimana, Pak? Ini kondisinya, Pak? Itu apa, laporan rutin atau gimana gitu? Kebetulan perizinan atau dokumen kapalnya kita dari Banyuasin tidak menerbitkan. Yang menerbitkan ini kemarin yang awet muda yang terakhir kejadian di Tanjung Serai itu ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Mungkin yang terdekat untuk mereka mengurus perizinan gitu ya. Karena biasanya mereka mangkal semua di Ampera. Nah, jadi kita tidak tahu persis kondisi yang terakhir seperti apa. Apakah mereka memiliki dokumen atau tidak, kita belum memastikan itu.